Apa itu al-qiyanat? Apabila telah dibolehkan segala macam bentuk nyanyi-nyanyian biduan wanita, mulai bermunculan biduan-biduan wanita dengan jenis goyangan, namanya beda-beda tuh Bapak Ibu. Adalah nama goyangannya tuh Bapak Ibu. Kalau dah muncul biduan-biduan seperti ini, serta nyanyi-nyanyiannya itu yang mengundang kepada maksiat, zina, bercampur baur, berjoget-joget. Maaf kata sampai zina. Yang seperti ini mengundang murka, amarah, bala cepat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 15 perkara, dan ini pernah saya sampaikan, tapi saya rasa mesti saya sampaikan di sini. Ya, penting Bapak Ibu ketahui dan dicatat. Ada 15 perkara yang dapat mengundang murka Allah itu, yang dapat mengundang bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, ya, hadis ini dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, dari jalur Sayyidina Ali karamallahu wajhah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Ali bin Abi Thalib, daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza fa'alat ummati 15 khaslah, apabila umatku itu telah melakukan 15 perkara ini, halla bihal bala, maka akan turunlah kepada mereka bala, bencana. Bala itu bahasa Arab itu Bapak Ibu, yang kita gunakan sebagai bahasa keseharian kita. Bala itu bahasa Arab, ya, bahasa kita bencana. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika umatku, kata Rasulullah, telah melakukan 15 hal ini, 15 perkara ini, halla bihal bala, maka akan turunlah kepada mereka itu bala. Faqila, maka sahabat bertanya, wa mahunna ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Ya. Apa itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-maghnamu duwala, idza kana al-maghnamu duwala, apabila harta ghanimah ini harta rampasan perang. Tak ada lagi di zaman kita sekarang, di zaman Rasulullah dulu, ya. Idza kana al-maghnamu duwala, apabila harta ghanimah itu atau harta rampasan perang itu dianggap sebagai milik pribadi, dijadikan milik pribadi. Dapat harta ghanimah dilarikan, disembunyikan, ya. Diserahkan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada pembahagiannya itu Bapak Ibu, ya, ada pembagiannya itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila harta ghanimah itu sudah dianggap menjadi milik pribadi. Imam At-Turbusti, ya, ini seorang ulama yang terkemuka sekali, mengatakan maknanya adalah, ini di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi ini ada juga dikatakan, ya. Beliau mengatakan, Al-Imam At-Turbusti, ya, maknanya adalah ketika orang-orang yang kaya itu sudah tidak lagi mau mengeluarkan hak-hak daripada hartanya, itu zakat hartanya untuk para fakir fuqara. Ini yang pertama, ya. Di saat orang-orang kaya itu sudah tidak mau lagi mengeluarkan harta, ya, zakat daripada hartanya. Nah, itu. Ini yang pertama yang menyebabkan murka, bala, bencana dari Allah itu turun. Nah, ini dah banyak kejadian Bapak Ibu, ya. Nah, ini udah menjadi hal yang biasa, ya. Sudah saatnya kita keluarkan zakat daripada harta kita itu, sudah sampai haul nisab, ya. Namun tak dikeluarkan. Nah, itu yang mengundang murka, yang menarik bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, wal amanatu maghnama. Ya, yang kedua, wal amanatu maghnama. Ya. Ketika amanah itu dijadikan seperti harta rampasan pula.
Ketika amanah itu dijadikan seperti harta rampasan, amanah dikhianati. Apabila amanah dikhianati, ya, banyak amanah yang disalahgunakan, maka ini juga dapat mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amanah ini macam-macam bentuknya. Ada amanah berupa apa Bapak Ibu? Berupa barang, ya, harta, ataupun kekuasaan. Amanah, ya, berupa kuasa. Pemimpin itu amanah, besar tanggung jawabnya itu. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh fa abaina an yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kami telah menawarkan amanah itu kepada langit-langit, kepada bumi. Fa abaina an yahmilnaha. Langit bumi aja tidak sanggup dah Bapak Ibu membebani yang namanya amanah itu. Siapa yang berani membebani amanah itu? Hamalahal insan. Manusia yang sanggup membebani amanah. Innahu kana zaluman jahula. Namun manusia itu sangatlah zalim dan sangatlah jahil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila amanah itu dijadikan seperti harta rampasan, yaitu ketika amanah dijadikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, memperkaya diri. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, ya. Jadi kalau Allah titipkan kepada kita amanah, ya, berupa apapun itu, ya, itu hakikatnya semuanya dari Allah, itu amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jagalah amanah itu, ya. Yang ketiga, ya, waz-zakatu maghrama, dan apabila zakat itu sudah dianggap seperti hutang. Apabila zakat sudah dianggap seperti hutang. Jadi kalau zakat dianggap seperti hutang, maka terpaksa membayar, tidak harus, terpaksa kita membayar itu, ya. Terpaksa, kalau tidak nanti ditelepon terus, ya, diburu-buru terus kita, ya. Cobalah hutang Bapak itu, kredit yang tak Bapak bayar, telat sedikit aja tuh ditelepon, diburu terus Bapak itu, ya. Jadi terpaksa. Jadi jangan anggap zakat itu seperti hutang. Di saat kita menganggap zakat seperti hutang, maka kita berat mengeluarkan zakat itu. Zakat itu kan rukun Islam, ibadah, ya. Itu ibadah harta tuh Pak, maliyah, ibadah harta itu, ya. Yang mensucikan harta kita, yang mensucikan jiwa kita, membersihkan harta, mensucikan jiwa, di dalam Al-Quran dikatakan. Dan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, itu zakat, itu jangan dianggap seperti hutang. Ibadah itu ibadah yang luar biasa. Sekali lagi, mensucikan harta, membersihkan jiwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu. Khudz, ambillah, min amwalihim, sebahagian daripada hak daripada harta mereka itu, sadaqatan, sebagai sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, maka akan dapat mensucikan, membersihkan harta itu biar keluar dakinya, dan dia dapat mensucikan jiwa orang yang berzakat, bersedekah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, ya. Atau dengan makna lain lagi, yang ketiga ini, ya, yang dikatakan waz-zakatu maghrama, dan apabila zakat itu sudah dianggap menjadi hutang, ya, pada makna yang lain ulama mengatakan apabila zakat itu sudah tidak lagi disalurkan kepada yang berhak, tidak disegerakan untuk diberikan kepada yang berhak, yang mustahak menerimanya, ditahan-tahan. Itu tidak boleh, itu mengundang murka, mengundang bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Bahkan dana zakat, dana haji, dana anak yatim diolah terlebih dahulu, diolah, diatasnamakan investasi. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lebih parah lagi apa Bapak Ibu? Yang lebih parah lagi, ya. Investasinya itu adalah investasi yang ribawi pula. Ada unsur-unsur menzalimi, menipu, merugikan yang lain, ada ghararnya segala macam. Ya. Ya. Itu mengundang murka bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya sekedar untuk mengambil keuntungan duniawi, ya, untuk memperkaya ya sebagian kelompok, oknum-oknum tertentu. Hati-hati. Ya, jangan salah gunakan ini amanah, pada intinya ini amanah juga nih, ya. Ya, jangan hati-hati, jangan disalahgunakan, jangan ditahan-tahan dana anak yatim itu. Ini sekali diumumkan tak tanggung jumlahnya, Bapak Ibu. Hari Jumat, wah dana anak yatim 80 juta, 250 juta, tak bangga dia. Ya, sekali diumumkan tak tanggung nominalnya. Tapi anak-anak yatim di sekeliling masjid itu menderita semuanya. Ya, menderita semuanya. Hutang SPP menunggak, mau beli buku, tak ada duit. Tapi sekali disebut nominalnya, tidak tanggung ratusan juta. Padahal anak-anak yatim di sekeliling masjid itu aja menderita semuanya. Ini yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Yang mengundang bencana, bala dari Allah. Muak Allah nengok manusia-manusia yang berperangai seperti itu. Muak Allah nengok itu. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah semua itu mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, yang mengundang bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala itu wa ata'ar rajul zaujatahu. Yang keempat, wa ata'ar rajul zaujatahu, apabila para suami itu tunduk kepada istrinya. Kok ada ikatannya kok Bapak Ibu, organisasinya, komunitasnya ada ini, ISTI namanya, ya, ISTI, Ikatan Suami Takut Istri, ISTI. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksudkan apabila para suami tunduk dengan istrinya itu? Ya, padahal jelas kedudukan para lelaki, lebih spesifiknya lagi para suami itu, ya, telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu, lebih spesifik lagi, para suami itu, ya, qawwamun, mereka berkuasa. Mereka lebih berkuasa, qawwamun 'alan nisa, daripada para kaum wanita, daripada istri-istri mereka. Laki-laki itu yang lebih berkuasa, jangan kebalik, Pak. Enggak boleh kebalik. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas di Quran dikatakan kedudukan seorang laki-laki, suami itu. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tunduk yang dimaksudkan di sini itu bukan pula suami yang suka membantu pekerjaan istri, yang suka menyapu di rumah kan. Tapi ibu jangan suruh-suruh pula, sapu Bang, kotor ada. Tuh pel enggak boleh juga itu, ya. Enggak boleh juga. Biar tergerak hatinya sendiri. Biar tergerak hatinya sendiri. Ikhlas dia mengerjakannya, dapat pahala dia. Ya, kalau terpaksa mana dapat pahala, Pak? Dek takut tadi kan. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tunduk yang dimaksudkan di sini bukan pula suami yang suka membantu pekerjaan istrinya, yang suka ikut serta di dalam pekerjaan istrinya. Justru yang seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bu, kalau ada suami seperti ini, Bu, itulah suami yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah. Justru yang seperti itu tuh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang daripada Urwah, ya, datang daripada jalur Urwah an Urwata, qala qultu li Aisyah, dari Urwah
ya, berkata, qultu li Aisyata, aku berkata atau bertanya kepada Aisyah, ya ummal mukminin, wahai ibunya sekalian orang yang beriman, ayyu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Wahai ummal mukminin, artinya ibu sekalian orang-orang yang beriman. Ayyu syai'in, apa sajakah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki, bila mana dia berada di sisimu. Artinya bila mana beliau itu di dalam rumah, di sumur, di dapur, di kasur. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah itu? Urwah bertanya kepada ibunda Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, wah ini luar biasa jawaban Aisyah, tawaduk ya ibunda kita nih ya. Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli, sebagaimana kebiasaan kalian, salah seorang dari kalian ketika di dalam rumahnya. Seperti itulah Rasulullah. Mantap enggak jawabannya Ibu? Kalau ibu ditanya sama temannya kira-kira gimana? Oh, kalau suamiku tuh enggak kayak suami kalian. Kalau istri Rasulullah tuh lain jawabannya. Sangka baiknya luar biasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang kalian ketika bersama-sama istrinya di rumah. Seperti itulah Rasulullah. Mantap tak? Mantap jawabannya tuh. Ya. Nah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, yakhsifu na'lahu, dia memperbaiki sendalnya sendiri. Nah, kalau putus dia sambung sendiri, dia perbaiki sendiri. Dia tidak nyuruh-nyuruh. Nah, itu sunnah, Pak. Nah, sunnah tuh. Jangan dibebani semuanya ke istri itu. Kojonya lah godang tuh mah di rumah. Nah, kerjanya dah berat tuh. Ya, jangan ditanggungkan juga lagi. Nah, dengan beban apapun, ya kan? Justru diringankan. Ya, bawa ke toko emas, Ibu, ya ke mall, biar senyum dia. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yakhsifu na'lahu, dia memperbaiki sendalnya sendiri kalau rusak. Wa yukhitu thawbahu, dia menjahit pakaiannya sendiri kalau koyak. Ya, luar biasa Rasulullah tuh. Ya. Wa yarfa'adalwah, dan dia ngangkat air sendiri. Angkat ember sendiri, Ibu. Ya, jadi ngangkat air di rumah tuh bapak. Ya. Isi bak penuh-penuh untuk mandi istri, untuk mandi anak. Itu apa itu? Untuk kita sendiri, angkat sendiri. Nyuruh. Iya, kini kan tinggal pencet aja lagi kan, itu semua keluar. Ya. Sekarang inilah serba pencet aja lagi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kiaskanlah, ya, bantu masak. Ada bapak yang pandai buat gulai sempedas, nah. Ada. Ini raja sempedasnya. Kalau buat sempodeh rendang, payahnya pergi pasar tuh ya, daging sekilo, mau buat apa rendang, ini bumbunya katanya, ini udah kasih sama orang tuh, tinggal buat aja, apa ya, ya, insyaallah, kalau sempedas, boleh Pak rasakan, mantap pada apa sempedas patin yang di Sudirman, Ibu yang dimuliakan Allah SWT, belanja, bapak yang belanja, jangan istri. Salah satunya itu bisa Pak hemat. Pak bagi 500 mana balik lagi ya, balik dia. Ya, bagi 500 lesap 500. Bagi 200 lesap 200. Coba Pak pergi 1.000 masih ada balik lagi itu. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pergi belanja sendiri. Ya Pak, sunnah. Yang ke pasar itu siapa? Rasulullah ke pasar. Wayamsi fil aswaq. Itu di dalam zanji aja ada kok. Ya. Dia jalan ke pasar fil aswaq, dia belanja ke pasar, beli Rasulullah. Sehingga orang-orang munafik mengatakan, apa nih Nabi kayak gini masuk pasar keluar pasar? Nanti kalau kami jadikan pula Nabi itu dari kalangan malaikat, heran pula kalian, dia tidak makan, dia tidak minum, kata Allah SWT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kerja Rasulullah. Jadi ringankan pekerjaan istri, sunnahnya. Jadi kalau yang seperti itu tuh Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bukan tunduk dengan istri namanya. Pak menyapu, mengepel, itu bukan tunduk sama istri, itu bukan itu. Jangan Mbak Ibu sangka pula nanti, tengoklah suami si Pulanah tuh, ya. Ajab disuruh nyapu terus sama bininya di rumah. Ya, siram bunga tuh setiap sore nampak. Itu tuh, Bu, kalau mau tahu itu sunnah.
suami mengamalkan sunnah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memperlakukan ahli keluarganya dengan baik, sebaik-baiknya. Ya, apa kata Rasulullah? Wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang terlebih baik di antara kalian dengan memperlakukan ahliku, keluargaku dengan sangat baik. Rasulullah kata, aku paling baik dengan ahli keluargaku, kata Rasulullah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setuju, Bu? Oh, ibu-ibu subuh ni agak apa nampak? Kurang kemana pergi? Ustaz asyik nak datang Pak Ustaz. Takut orang datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Jadi yang dimaksudkan tunduk dengan istri itu adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat istrinya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak solat, tak mau pakai jilbab keluar dari rumah, tak mau menutup aurat. Ya, begitu pula anak-anaknya yang di bawah tanggung jawabnya. Kemudian dia diam membisu, tak mencegah, tak mengingatkan, tak menasehati, diam aja, lantaklah. Nak pakai jilbab, tak pakai jilbab, nak solat, tak solat, lantak kalian lah. Uruslah sama masing-masing diri kalian masing-masing, surga masing-masing, neraka masing-masing katanya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki suami seperti ini nih. Rasulullah sudah katakan di dalam hadis ini. Ini tipe laki-laki dayus. Dalam hadis dikatakan, hadis sahih, tipe laki-laki dayus. Hati-hati kasih nama anak, jangan kasih nama dayus pula. Kalau tambah pula Muhammad Dayus pula, la ilaha illallah. Makanya ngasih nama anak tu kasih tahu ke ulama, ya. Minta ke ulama, ke ustaz. Dayus. Tipe laki-laki suami seperti ini Rasulullah katakan dayus talathatun, ada 3 manusia kata Rasulullah SAW. Qad haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, yang diharamkan oleh Allah ke atas mereka itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama, mudminul khamar, pecandu khamar, narkoba, segala macamnya. Ya, pencandu khamar. Wal aqu, yang durhaka. Itu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wad-dayyuthul ladzi yuqirru fi ahlihi al-khubuth. Laki-laki atau suami yang membiarkan maksiat, kemungkaran terjadi di dalam ahli keluarganya, di dalam rumahnya sendiri. Nyaman aja dia Pak. Ya, tidak ada risau, tidak ada risih sedikit pun. Ya, ibadah sendiri aja. Yang penting sholat sendiri 5 waktu, duduk di pengajian sendiri. Tidak pernah ngajak istri. Pulang pun dapat ilmu, tidak pernah ngasih tahu istri, ngasih tahu anak. Yang model ini Pak, walaupun 6 balok di kepala Pak, tidak ada gunanya doh. Neraka perginya itu. Waqifuhum innahum mas'ulun. Allah katakan stop mereka itu malaikat, ya. Jangan kasih masuk, padahal udah di barisan kelompok yang hendak digiring masuk ke dalam surga nih Pak. Udah mau masuk ke surga ini. Barisan ke surga udah nih. Datang bininya, ya Allah, ini suamiku nih Allah. Sebaliknya pun juga sama, ya. Bapak masuk surga, ya. Datang istri, Pak. Ya Allah, ini suamiku nih Allah. Ini suamiku nih Allah. Ini istriku nih Allah. Asik nak ibadah sendiri, memikirkan ibadahnya sendiri, taat sendiri, soleh sendiri. Tak pernah mengajak anak istri, menasehati, menegur kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri. Waqifuhum, stop mereka malaikat. Innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka, ya, masih banyak lagi yang hendak kami soal. Sesungguhnya masih banyak lagi yang hendak kami hisab, kami pertanyakan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Suami pemimpin di dalam rumah tangga, ditanya sejauh mana kita menyampaikan kebenaran itu, menunjuk ajarkan tentang hukum ahkam Allah kepada anak istri kita. Sejauh mana itu disoal. Bukan kasih duit aja.
buat rumah besar-besar, belikan mobil mewah-mewah, pakaian cantik-cantik. Bukan itu aja. Agama, makanan rohani, hukum akam Allah itu disampaikan. Baru lepas tanggung jawab kita, Pak. Kalau enggak jadi soal lagi nanti di hari kiamat. Sesoleh apapun kita terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terhalang sesoleh apapun. Ya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dayus namanya. Ya, dayus. Nah, jangan jadi tipe laki-laki atau suami yang dayus bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapa dia? Alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubus. Suami-suami yang hanya dia membisu ketika maksiat terjadi di dalam rumah tangganya. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa'aqqa ummah. Yang kelima, yang mendatangkan bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'aqqa ummah, apabila seseorang itu telah menderhakai ibu kandungnya sendiri. Apabila seseorang itu telah mendurhakai ibu kandungnya sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakrah. Hadis ini jalur daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu yang Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, kullu dzunubin, tiap-tiap dosa, ya, yuakhiruhullahu, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu azabnya Allah akan tunda. Setiap dosa yang dilakukan itu azabnya akan Allah tunda. Ya, ma syaa ila yaumil qiyamah. Jika dikehendaki sampai hari kiamat baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, azab daripada dosa yang kita lakukan, maksiat kemungkaran itu. Ya. Nah, bila Allah kehendaki, Allah berikan nanti di akhirat. Ya. Tetapi illa, kecuali dosa, ya, azab daripada dosa al-baghya, kezaliman. Kezaliman. Zalim ini di dunia ini cash langsung dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kiamat dapat lagi nanti. Oh, dapat juga. Berlipat-lipat kali lipat lagi. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zalim. Ya, ini tak ada kata-kata penundaan. Azabnya langsung cash ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian apa? Wa uquqal walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini cash di dunia. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, au qati'atar rahim. Au qati'atar rahim. Wa uquqal walidain au qati'atar rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Itu langsung cash. Di dunia udah kena aja orang itu, ini milik Allah. A'udzubillahi min zalik. Ya. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut, atau yu'ajjalu. Ya. Azab yang tiga ini akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada si pelakunya fid dunya, di dunia ini, qabla al-mauti, sebelum maut menjemputnya. Datang sebelum maut, sebelum mati. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ya, itu yang kelima, apabila seseorang itu telah mendurhakai ibu kandungnya sendiri. Ini semua dah berlaku nih Bapak Ibu. Dah terjadi nih dah. Ya. Jadi jangan heran kalau murka bala bencana dari Allah itu turun. Ya. Yang keenam, wa barra sadiqah. Wa barra sadiqah. Dan yang keenam, bila mana seseorang itu, apabila seseorang itu atau seseorang anak itu malah berbuat baik kepada temannya ketimbang kedua orang tuanya, ini juga dapat mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu atau seseorang anak itu lebih memilih untuk berbuat baik dengan temannya sendiri, dengan sahabatnya sendiri, ketimbang kedua orang tuanya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Hurairah. Hadis ini datang daripada jalur Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, Abu Hurairah berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seseorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapakah manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan sebaik-baiknya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal ummuk, ibumu.
Sekali. Ya. Qala summa man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah katakan summa ummuk. Qala summa ummuk. Kemudian ibumu. Dah 2 kali. Qala, kemudian dia bertanya lagi, summa man? Siapa lagi ya Rasulullah? Qala Rasulullah bersabda, summa ummuk. Kemudian ibumu lagi. 3 kali. Ya, Pak? 3 kali disebutkan, Pak. Di sini Rasulullah ingin memberitahukan kepada kita betapa tingginya derajat, ya, kemuliaan seorang ibu. Ya. Kemudian qala, dia bertanya lagi pemuda tadi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Yang keempat Rasulullah katakan, "Tsumma abuk." Abuk, ayahmu, abimu. Ya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu hati-hati. Yang keenam nih Pak, dah banyak juga kejadiannya, Pak. Ya. Seorang anak atau seseorang itu lebih berbuat baik kepada sahabatnya, kepada teman-temannya dibanding orang tuanya sendiri. Ini juga mengundang murka, bala, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, wajafa abahu, apabila seseorang itu, ya, sudah berani menentang, membangkang, ya, kepada ayah kandungnya sendiri. Jadi Bu, maaf kata, sejahat apapun suami kita, ini maaf kata, ya, sejahat apapun suami kita, jangan sesekali kita ngasung anak kita untuk bertumbuk sama ayahnya. Ya. Wah, apa kau tidak pernah ngirim nafkah, tidak pernah memperhatikan hidup kita. Coba berkelahi kalian dulu, 2 siapa menang? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejahat apapun maaf kata nih, ya, tapi tak ada suami yang seperti ini di Masjid Nurul Yakin insyaallah, ya. Sejahat apapun suami, ya, jangan sampai anak-anak kita hasut, ya, untuk membangkang kepada ayahnya. Anak pun sama, sejahat apapun ayah, nasihat boleh, tapi kalau sampai memukul, berkelahi pula sama bapaknya, bertinju, diajak bertinju, ini banyak kejadian nih Pak, ayahnya diajak bertinju. Ya Allah, macam manapun itu, ya, tetap namanya anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih? Ya, al-kabairu, dosa besar itu adalah al-isyraku billah, syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa uququl walidain, ya, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, bunuh diri, ya, atau membunuh, ya. Wal yaminul ghamus, kemudian sumpah dusta, sumpah palsu, itu dosa-dosa besar semuanya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedelapan, yang mengundang murka, ya, bencana, bala daripada Allah Subhanahu wa taala adalah wartafa'atil aswatu fil masajid. Ini yang kedelapan. Ini pun sudah banyak terjadi apabila telah terdengar banyaknya suara-suara kegaduhan di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah terjadi banyaknya suara-suara kegaduhan di dalam masjid, maka dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan Tirmizi, nama kitabnya Tuhfatul Ahwazi, ya. Di dalam kitab itu mensyarahkan yang ke-8 ini Bapak Ibu, wartafatil aswat fil masajid, yang dimaksudkan banyaknya suara kegaduhan, suara-suara berkelahi di dalam masjid itu, yaitu seperti suara pertengkaran, perdebatan, atau disebabkan jual beli, ribut-ribut di dalam masjid. Ini yang mengundang murka Allah, ya, mengundang bala, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dikarenakan perkara-perkara yang tidak ada kebaikannya, maslahatnya sama sekali. Ini dah banyak terjadi nih Pak. Kadang ribut-ribut gara-gara kotak amal, ya. Kadang ribut-ribut gara kotak amal aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkelahi jamaah semuanya. Ya, masalah kiblat, berkelahi. Bapak Ibu, musyawarah lah. Ya, macam mana nih kiblat kita nih mereng sikit nih, terserong sikit. Nah, musyawarah dulu. Musyawarah. Ya. Jangan kita tukar sendiri. Kok ada pula 2 kelompok, 3 kelompok tu Pak. Zuhur nanti seperti biasa, asar nanti Allah berpindah pula, maghrib kau berpindah pula. Ya. Musyawarah dulu. Itu nomor 1, jangan diusik-usik kiblat tu dulu.
Iko banyak kejadian kok Pak. Ribut-ribut dalam masjid, bertengkar, ribut-ribut tuh Pak. Tegang-tegang udah leher. Ya, ada mau bertumbuk gara-gara itu tuh Pak, sama jemaah tuh. Iya, masalah kiblat nih luar biasa nih Pak. Musyawarat dulu sesejuk-sejuk mungkin, dinginkan masalah tuh. Ya, cari jalan keluar. Undang ulama-ulama. MUI kita serah ke MUI, datang MUI, kata MUI merengkan lah sikit, merengkan. Kata MUI ya demi menjaga hati seperti ininya lah dulu, nanti kami konfirmasi berita selanjutnya katanya kan. Dah, ya. Jangan memandai, tak boleh doh. Kacau umat bikinnya. Akhirnya sholatlah di sana, di pojok sana, pergi ke seberang sungai sana, masuk sholat sana. Itulah pecah hati namanya. Kalau hati dah pecah, susah Bapak Ibu, susah. Ya. Mau dibilang 4 mazhab pun hukumnya 10 mazhab, 15 mazhab sekalipun disampaikan. Kalau hati umat, hati jamaah itulah pecah, tidak akan masuk ke telinga dia dah Bapak Ibu. Ya, mau 15 mazhab pun disampaikan kok, tidak akan masuk ke telinga dia. Itu bahaya Bapak Ibu masalah ini. Ya, itu ya yang ke-8. Ya, banyaknya suara kegaduhan, pertengkaran terjadi di dalam masjid-masjid. Ya, sebagian ulama lagi mengatakan banyaknya suara-suara aneh datang ke dalam masjid. Suara lonceng ada, seperti lonceng. Beli jam yang kayu tinggi itu Pak. Ya, jangan sampai diengkol bunyi loncengnya, engkol jarum jamnya aja. Ya kan pakai engkol tuh Pak. Kan pakai engkol tuh. Engkol bakso. Tuh. Ya. Jadi engkol aja jarum jamnya, bunyinya ndak usah. Teng teng itu sudah tasabuh, takut kita menyerupai rumah ibadah yang lainnya. Karena masjid tidak dibangun untuk bunyi-bunyian seperti itu. Ya. Bapak Ibu masuk ke masjid, HP matikan, disilentkan. Yang mirisnya lagi, yang lebih sedihnya lagi Bapak Ibu, pas sholat berdering suara panggilan, musik dan koplo pula. La ilaha illallah Rasulullah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengundang murka Allah semua ini. Enggak suka Allah ada suara-suara model itu di dalam masjid itu. Itu suara-suara fasik. Suara-suara fasik itu. Allah enggak suka itu. Ya, itu yang dapat mengundang amarah. Makruh-makruh itu Allah benci. Allah benci. Suka Allah tuh. Matikan, silent kan. Ya jauhkan dulu perkara dunia itu. Kalau kita masuk sholat, ya kita menghadap kepada Allah, matikan HP dulu, putuskan hubungan kita dengan makhluk. Ini kita ingin berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ke-9, zaimul qaumi arzalahum. Yang ke-9, apabila orang yang dijadikan panutan itu dan harapan itu adalah orang-orang yang bodoh. Nih. Banyak juga nih Bapak Ibu. Apabila orang yang dijadikan idola, panutan, yang menjadi harapan, tumpuan adalah orang-orang yang bodoh. Mengkagumi dukun, paranormal, apalagi bahasanya ahli spiritual apa? Ya banyak bahasa-bahasa itu. Orang pintar. Enggak boleh orang pintar. Kenapa orang pintar? Yang datang orang bodoh. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah banyak terjadi seperti ini, banyak orang yang mengkagumi, mengidolakan orang-orang yang bodoh, yang dicela di dalam Islam, meninggalkan sholat apa segala macamnya. Ya. Tapi pas pula tuh Pak Ustadz, ramalannya tuh, dia bermain dengan jin. Dia berserikat dengan jin, berkongsi dengan jin. Ya. Dapat bocoran-bocoran kabar itu. Dan itu bukan terjadi karena ramalan dia. Jangan salah paham. Ya, bukan terjadi karena ramalan dia. Berlaku atas kehendak izin Allah. Itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-9. Dah banyak juga itu. Yang ke-10, wa ukrimar rajul makhafata syarri. Dan apabila seseorang itu dimuliakan, disegani karena dia adalah orang yang jahat, karena dia adalah orang yang zalim, ya. Preman besar. Jadi dia ditakuti, disegani, dihormati karena kezalimannya itu. Siapa yang tak segan, tak hormati dia, dibunuh. Kalau dah banyak manusia yang disegani dikarenakan ini Bapak Ibu, kita kalau bisa disegani, dihormati itu karena akhlak kita, karena kebaikan kita, karena amal saleh kita itu. Ya. Bukan karena kita tuh jahat, kemudian orang takut dengan kita. Itu bukan hebat itu. Bukan hebat. Ya, itu mengundang bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-10. Dah banyak yang terjadi. Yang ke-11, wasyuribatil khumur. Dan apabila
orang-orang telah mengkonsumsi khamar, minuman keras. Banyak orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras dan itu sudah dianggap menjadi hal yang biasa. Nah, ini mengundang murka bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walubisal harir, dan apabila banyak para kaum lelaki memakai pakaian yang terbuat dari kain harir, kain sutera. Kalaulah banyak terjadi Bapak Ibu, ini juga mengundang murka amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Memakai sesuatu yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulnya. Ya, kain sutera dilarang untuk kaum lelaki, dibenarkan untuk kaum wanita. Kecuali kaum lelaki tadi badannya gatal, ada penyakit gatal. Gatal dia kalau pakai kain-kain biasa nih Bapak Ibu. Kalau pakai kain sutera baru tidak gatal dia. Oh, hebat juga kulitnya tuh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu keunsurannya boleh ya. Yang ke-13, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mengundang murka bala dari Allah Subhanahu wa taala, wattukhizatil qiyanat. Ya. Apa itu al-qiyanat? Apabila telah dibolehkan segala macam bentuk nyanyi-nyanyian biduan wanita, mulai bermunculan biduan-biduan wanita dengan jenis goyangan, namanya beda-beda tuh Bapak Ibu. Adalah nama goyangannya tuh Bapak Ibu. Kalau dah muncul biduan-biduan seperti ini, serta nyanyi-nyanyiannya itu yang mengundang kepada maksiat, zina, bercampur baur, berjoget-joget. Maaf kata sampai zina. Ya, yang seperti ini mengundang murka amarah bala cepat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun lagu-lagu yang ibu-ibu dengar, Rabbana, kasidah, nasid, anasid Pak, ya, hadrah, salawat segala macam, itu tidak apa-apa lagu-lagu model itu tuh dong. Ya, itu namanya jangan dipukul rata semuanya, haram semuanya. Ya. Coba nanti Bapak pulang dengarkan itu lagu Bila Israel datang memanggil. Oh, kalau ibu mau masak putar lagu tuh. Ya, semangat nak masak kira-kira. Putar lagu tuh, berangkat kerja. Ya. Kenapa? Hilang rasa kecintaan terhadap dunia, datang cinta kepada Allah, rasa ingin beribadah. Bila Israel, oh itu semangat ibadah tuh Pak. Justru apa mau mandi aja malas tuh dengan lagu tuh. Ya, kenapa? Takwa datang, takut. Walaupun tak paswa takut itu Pak karena mendengar lagu tadi itu. Ya, datang takwa tadi itu. Setidak-tidaknya ingat dengan kematian maut. Bagus lagu-lagu seperti itu bagus enggak? Mengingatkan kita kepada kisah-kisah, riwayat-riwayat tentang perjuangan Rasulullah SAW. Tidak masalah, dibenarkan oleh ulama. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ke-13. Sudah banyak juga. Dah berlaku itu semua itu. Yang dibilang Rasulullah 1400 tahun yang telah lalu, 1400 tahun yang telah lalu kurang lebih nih. Ya, bermunculan semuanya Bapak Ibu. Yang ke-14 apa lagi? Wal ma'azif. Dan apabila telah dihalalkan dan dilegalkan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Melegalkan berbagai macam alat-alat musik, ya kan? Serta memainkannya sehingga lalai hati daripada zikrullah. Alat musik ini sebenarnya Bapak Ibu kalau kita panjang lebar pula lagi tidak habis waktu kita nih, ya. Habis waktu kita membahasnya. Sikit aja, singkat aja. Saya kutip satu perkataan daripada Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membahas tentang musik ini. Jadi beliau mengatakan rahimahullahu taala, qaddasallahu ruhahu, di dalam kitab tersebut beliau mengatakan, ini singkat aja ya, singkat simple aja, yaitu alat musik itu sebenarnya ya memang ada di dalam hadis-hadis dikatakan. Imam Ghazali mengatakan tidak ada secara spesifik, secara khusus menyatakan alat musik itu haram, itu tidak ada. Ya, secara khusus, secara spesifik tidak ada di dalam Quran hadis. Ada beberapa hadis tentang gitar, seruling, itu ada di dalam hadis. Ya, gitar, seruling. Tapi bukan alat musiknya itu kata Imam Al-Ghazali. Tetapi amrun khariji, sesuatu yang menyusul setelah musik itu dimainkan. Atau ketika musik itu dimainkan, apa yang menyusul? Bercampur baur antara laki-laki perempuan, bergoyang bersama-sama, ya, berjoget bersama-sama, ya kan? Kemudian minum-minuman keras, kemudian nauzubillah min zalik, ujung-ujungnya zina. Jadi amrun khariji, sesuatu yang menyusul ketika musik itu dimainkan. Apa yang mengikutinya? Itu yang dibahas sebenarnya. Itu yang haram tuh itu. Itu. Siapa itu? Imam Al-Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkat aja tuh, panjang lebar sebenarnya pembahasannya itu. Ya, kata Imam Ghazali, asal bunyi itu tidak ada hukumnya kan? Nah, ada asal. Apa hukumnya? Nah, gitar, tali gitar, dawai gitar, Bapak Ibu petik, teng teng, apa hukumnya? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau udah dimain-mainkan, lalai hati kita dari mengingat Allah, telat takbiratul ihram, masbuk salat, itu haram. Haram. Ya. Tapi kalau dia petik gitar tuh hatinya mengingat Allah, tapi tidak ada pula orang model itu nampaknya. Bapak Ibu ini jangan cari celah juga lagi Pak Ustadz menghalalkan. Ini pembahasan ulama. Saya menukilkan aja pembahasan ulama. Jadi asal daripada bunyi petikan dawai tali gitar itu tak ada. Yang dibahas itu amrul khariji, sesuatu yang mengikuti ketika musik itu dimainkan. Apa yang terjadi? Itu yang dibahas. Jadi sebabnya apa? Ya sebab musik itu. Nah, jadi musik seperti apa itu? Tentulah musik-musik yang mengundang kepada syahwat, nyanyi-nyanyian yang mengundang kepada perbuatan zina, khamar segala macamnya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun masalah hadroh, kompang segala macamnya boleh Pak Ibu. Aduh hadroh Pak, istilah hadroh dari Yaman. Orang-orang sufi dulu menggunakan alat hadroh nih Pak. Ya, untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadroh itu sejenis ya alat-alat musik. Kalau kita dulu bahasanya rebana, ibu-ibu rebana katanya kan, alat musik yang dibuat dari kulit binatang yang sudah disamak, ya dijadikan kompang. Ini dibenarkan di dalam Islam, ya tidak dilarang alat-alat seperti ini, ya. Jadi kalau berkompang boleh Pak Ustaz, boleh. Dalam masjid boleh enggak? Boleh. Dalam masjid pun boleh berkompang. Hadroh itu habib kita yang maulid keliling kampung dari masjid ke masjid itu kan bawa tim hadroh namanya Pak, tim hadroh. Sambil berselawat. Boleh tak? Boleh. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, ini bukan hadis daif, bukan hadis maudhu. Apa kata Rasulullah SAW? Alinu hazan nikah, iklankanlah pernikahan itu. Kapan? Ya, dilaksanakan pernikahan itu. Umumkan di masjid. Ya, waj'aluhu fil masajid, dan jadikanlah akadnya itu juga di dalam masjid. Jadi yang afdol itu menurut ulama yang berpegang dengan hadis ini, afdolnya akad itu dalam masjid. Akad pernikahan itu, ya. Wadribu alaihi bidufuf. Kemudian setelah akad itu pukullah kompang-kompang itu kata Rasulullah. Maka hadis kok tidak boleh kullu aja yang dibaca dah Pak. Kullu bid'ah kullu aja. Hadis banyak ya, banyak hadis. Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis di kepalanya. 1 juta Pak. Jadi awak yang hafal 40 hadis atau 40 hadis pun masih syubhat juga, masih samar-samar juga. Ndak lo semua hafal loh. Ya, dapat pangkal ujung lesap kata orang Melayu. Ya, teringat tengah pangkal pula lesap. Yang model ini pula kita mau jadikan pegangan, ndak boleh. Orang yang hafal 1 juta hadis dengan matan-matannya, rijalnya, sanadnya dia ingat semuanya. Yang ini lahir, tarik-tarik setiap perawi hadis itu tahu dia. Apakah ini dipercaya? Apakah dia punya jarah wa ta'dil segala macamnya? Tahu dia semuanya. Yang model itu kita ikut Pak. Jangan orang hafal 40 hadis, 40 pun dah hafal 10 hafalnya. Lah, sosek katanya wa ikut pula, belum tentu lagi. Pembahasan ulama panjang lebar, ilmu Allah itu maha luas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, ya. Yang ke-15, wala'ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Itu yang ke-15 yang terakhir. Apabila manusia di zaman sekarang ini ya suka menyalah-nyalahkan para pendahulunya. Apabila manusia sekarang ini banyak menyalah-nyalahkan para pendahulunya. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Sarah Sunan Tirmizi dikatakan, ketika banyaknya generasi-generasi akhir ya atau kelompok-kelompok yang suka menyesatkan para ulama salafus salih, ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i disosekkan, sampai mazhab itu disesatkannya. Kenapa? Karena mereka bermazhab, membuat mazhab, menimbulkan mazhab, sehingga orang-orang fanatik ta'assub dengan mazhab katanya. Itulah sumber kebid'ahan, karena di zaman Nabi tidak ada mazhab katanya. Hati kau Pak, kau ada kelompok kau ada menyalah-nyalahkan ulama salafus saleh terdahulu, suka menyalahkan ulama-ulama terdahulu. Itu sesat, padahal ilmu dia tidak ada apa-apanya. Dia menghukumkan sesat bid'ah itu hanya sekedar berdasarkan kedangkalan ilmunya karena sumbunya pendek.
Sumbu pendek, Pak. Kok ada kelompok sumbu pendek ya, Pak? Nah, hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila 15 perkara ini sudah terjadi, kata Rasulullah, apabila 15 perkara ini sudah terjadi, falyartakibu inda zalika rihan hamra au khasfan au mashan. Rasulullah mengatakan falyartakibu, apa artinya? Maka hati-hatilah kalian, akan datang angin merah yang membawa penyakit berbahaya, virus wabah yang mematikan. Corona tuh Pak Ustadz, wallahu alam. Corona itu belum ada apa-apa itu Pak, masih ada Corolla, Kalera ada lagi, ya, masih banyak lagi Pak. Di dalam hadis Rasulullah katakan, fasyarru ghaibin yuntazar, masih banyak perkara-perkara yang gaib, ya, bala bencana yang akan datang kalian tidak tahu, dan itu akan datang kata Rasulullah. Ya, fasyarru ghaibin yuntazar. Hanya kita bisa menyiapkan diri, ya, tingkatkan ketakwaan, amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyartaqibu, kalaulah terjadi yang 15 itu, akan datang angin yang berwarna merah membawa wabah virus penyakit yang berbahaya. Ya Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, khasfan, akan banyak terjadi penenggelaman. Maaf kata, ya, kemarin yang terjadi di apa tuh Pak? Di Maluku, nah, Malaysia banjir tuh Pak. Khasfan ini penenggelaman Pak. Seperti ini bentuknya khasfan itu kata ulama. Di Palu kemarin tuh. Yang satu kampung bergerak tuh Pak. Yang satu kampung bergerak itu, pohon kelapa rumah bergerak masuk ke dalam Pak. Dibalikkan di blender dari dalam. Itulah bahasanya tuh. Di blender dari dalam Pak. Itu khasfan namanya. Itu sudah terjadi. Wabah penyakit virus yang berbahaya yang mematikan sudah terjadi. Kemudian penenggelaman juga sudah terjadi. Au mashan. Yang ketiga ini belum nampak apa dia, perubahan wujud. Jadi dari manusia jadi kera, jadi monyet, jadi babi, sebab maksiat. Ini telah berlaku pada kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, dan ini tidak mustahil, ya, akan terjadi di zaman sekarang nih Pak. Kalau udah muak kali Allah nengok manusia nih Pak, berubah mukanya jadi kera Pak, wujudnya tuh berubah. Itu yang dikatakan mashan, perubahan wujud. Ini yang kita takutkan, dan ini belum nampak sama saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perangainya berubah dah Pak. Perangai kera, perangai monyet, rakus itu udah banyak Pak. Udah banyak. Kalau wujudnya yang berubah, itu belum ada nampak lagi. Intinya tadi itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Di saat bala bencana itu turun, kita takut bala itu turun secara merata, menyeluruh. Kenalah yang soleh-soleh, yang rajin berzikir, yang rajin mengaji, duduk di majelis taklim pun kena itu Pak. Jadi jangan tinggalkan, ya, tegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Jadilah kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu, mudah-mudahan dapat kita jadikan i'tibar dan kita sampaikan kepada yang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.